Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliawati. Saya dari Universitas Selatan Masiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 125241020. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang kasus audit PT Surya Kencana pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, pada saat itu, pada tahun 2024, terdapat perusahaan yang telah berkembang di dalam bidang manufaktur elektrik rumah tangga dan sedang mempersiapkan melakukan penawaran umum perdana atau IPO, yaitu PT Surya Kencana. Di tahun yang sama, PT Surya Kencana menemukan 10 isu penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan opini auditor perusahaan. Berikut ini adalah analisis singkat yang dilakukan PT Surya Kencana terhadap setiap isu yang ditemukan di perusahaan. Pertama ada laporan wajar tanpa pengecualian standar. Manajemen PT Surya Kencana telah menyiapkan laporan arus kas tahun 2024 yang akan disajikan dengan standar akuntansi keuangan atau SAK dan kesesuaian yang ada di Indonesia. Laporan arus kas tersebut antara lain laporan keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Tim audit di perusahaan terus berusaha merencanakan dan melaksanakan auditing sesuai dengan standar auditing. Auditing yang cukup, tetap, dan meyakinkan. Nah, yang kedua ada laporan pengendalian internal. Laporan tentang efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan yang sesuai dengan pasal 404 Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX yang relevan telah dipersiapkan oleh manajemen PT Surya Kencana dengan tujuan agar perusahaan menjadi perusahaan yang publik meskipun di Indonesia ada regulasi yang setara. Nah, yang ketiga ada konsistensi prinsip akuntansi. Pada awal tahun 2024, PT Surya Kencana menetapkan serta memutuskan adanya penetapan perubahan metode penilaian persediaan yang akan diaplikasikan dari metode PIPO ke metode rata-rata pertimbangan. Alasan memilih metode rata-rata pertimbangan karena manajemen PT Surya Kencana menyetujui dan meyakini bahwa metode ini lebih mencerminkan pergerakan serta persediaan mereka agar tujuan penggunaan material terhadap laporan keuangan dalam segi catatan atas laporan keuangan. Nah, yang keempat ada kelangsungan usaha. Selama 2 tahun terakhir, analisis keuangan menunjukkan bahwa PT Surya Kencana telah mengalami kerugian operasional yang signifikan. Adanya defisiensi modal kerja yang terus-menerus dan pembatasan pesanan dari 2 pelanggan utama mereka yang menyumbang 40% dari pendapatan dikarenakan kedua pelanggan utama tersebut beralih ke pemasok. Nah, bentuk usaha yang dilakukan manajer PT Surya Kencana adalah merencanakan perbaikan, menyusun strukturisasi, diungkapkan dalam catatan 12 laporan keuangan, akan tetapi kemampuan perusahaan PT Surya Kencana untuk menggunakan usahanya dalam 1 tahun ke depan. Nah, yang kelima ada keterlibatan auditor lain. Adanya keterlibatan auditor lain dalam manajemen perusahaan PT Surya Kencana dikarenakan anak perusahaan yang dimiliki PT tersebut di luar negeri, salah satunya PT Surya Gemilang Internasional. Nah, PT Surya Gemilang Internasional adalah anak perusahaan yang menyumbangkan 20% dari total aset dan 25% dari total pendapatan konsolidasi. Nah, selanjutnya yang keenam ada pembatasan lingkup audit. Pembatasan lingkup audit yang dimaksud adalah antara audit dan klien. Manajemen PT Surya Kencana menolak perizinan tim audit untuk melakukan konfirmasi piutang dagang yang material dari 3 pelanggan terbesarnya dengan alasan hubungan pelanggan yang sensitif. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada penyimpangan dari SAK. Pada nilai revaluasi yang belum diauditing oleh panitia independen, manajemen PT Surya Kencana bersikeras mencatat properti, pabrik, dan peralatan meskipun SAK mengharuskan pengguna biaya perolehan dengan tujuan pelaporan keuangan. Mereka berpendapat bahwa nilai revaluasi yang mereka tentukan lebih mencerminkan nilai pasar saat ini.
Nah, yang kedelapan ada independensi auditor. Pada tahun terakhir auditor, PT Surya Kencana menemukan pelanggaran terhadap prinsip independensi auditor dari salah satu anggota senior tim auditor perusahaan yang memiliki saham signifikan di PT Surya Kencana. Nah, meskipun nilai sahamnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan total aset perusahaan, namun itu masih termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap prinsip independensi auditor. Nah, yang kesembilan ada proses keputusan auditor dan materialitas. Contoh pengambilan keputusan auditor salah satunya adalah mencoba menerapkan prosedur alternatif, misalnya meninjau penerimaan kas setelah tanggal neraca, memeriksa faktur penjualan dan dokumen pengiriman. Namun PT Surya Kencana tidak dapat sepenuhnya meyakinkan diri perusahaan PT Surya Kencana mengenai kewajaran saldo piutang dagang tersebut. Total piutang yang dapat dikonfirmasi ini mewakili 15% dari total aset dan 30% dari laba bersih. Nah, yang terakhir ada lebih dari satu kondisi. PT Surya Kencana memiliki anak perusahaan luar negeri antara lain PT Surya Gemilang dan KAP Bintang Mandiri. Yang keduanya sama-sama memiliki reputasi yang baik, akan tetapi KAP Bintang Mandiri telah menyerahkan laporannya serta menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Nah, PT Surya Gemilang Internasional, tim PT Surya Kencana telah meninjau pekerjaan kedua anak perusahaan tersebut, tetapi memutuskan untuk tidak sepenuhnya mengambil tanggung jawab atas pekerjaan kedua anak tersebut karena lokasi geografis dan komponen transaksi internasional. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah dari 10 isu yang ditemukan oleh PT Surya Kencana menunjukkan pentingnya profesionalisme, objektivitas, dan penilaian materialisme auditor perusahaan, serta perusahaan perlu memperbaiki kelemahan manajemen sistem, memperjelas pengungkapan, dan memastikan independensi semua pihak agar proses auditing berjalan dengan baik tanpa kendala. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang saya lakukan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.